Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para habaib, bil khusus Al-Habib Abdurrahman Basurah, Al-Habib Abdul Rashid bin Yahya, Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, Al-Habib Abdullah bin Syihab, juga guru kita tercinta Kiai Haji Mahfud Asirun, Kiai Haji Abdullah Mukhtar, sahabat saya Ustadz Hamdani, Ustadz Komaruddin, juga sahibul bait Ustadz Abdul Ghafur. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur mereka dalam sehat walafiat, diberikan keberkahan ilmunya untuk kita semua, dan kehadiran mereka menjadi sebab Allah Ta'ala turunkan rahmat bagi kita semua. Segenap para asatid, para alim ulama lain yang tanpa mengurangi rasa takzim saya tidak sebut satu demi satu. Segenap tokoh masyarakat, para sesepuh, para hujaj, para orang-orang tua, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Setelahnya Habib Ahmad naik, apalan saya habis. Semua ngomong apa tahu ini. Pas ngelihat dia hilang begitu. Ngapa begitu ya? Daripada apalan kita habis, apa mendingan kita nonton bola aja ya? Sayang-sayang ini Argentina sama Perancis, mana udah 1-0 lagi. Buset, udah 2-0. Barusan gua nonton baru 1-0. Itu udah 2-0 lagi aja. Jadi lu nonton apa mulu dah? Udah 2-0. Berarti kita sama ya. Nah, tadi Habib Ahmad bilang, jitnya ngomong, tidak setiap yang tak terlihat itu tidak ada. Begitu tadi ya? Enggak setiap yang tak terlihat itu tidak ada. Artinya apa? Barang yang ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Itu. Kalau yang terlihat kita nggak perlu pakai dalil. Orang kelatan, ya kan? Ini Argentina sama Perancis ya, kelatan di handphone tuh, yang gak usah pakai dalil. Apa dalilnya itu Argentina sama Perancis main? Lalu lihat, pakai dalil lagi. Dalil mas saudara untuk menunjukkan sesuatu yang ada tapi tidak kelihatan. Maksudnya, barang yang ada tapi tidak kelihatan, untuk mengetahuinya membutuhkan dalil. Gitu. Pepaya matang, kita nggak tahu, tapi Allah kasih dalil, dicat warna kuning. Ya, sama malaikat malam-malam dicat-catin tuh.
Pas pagi-pagi itu orang mau memetik paya yang matang, lah ini kuning kemarin masih hijau, itu dikasih tanda matangnya ada tapi nggak kelihatan. Tidak setiap yang tidak kelihatan berarti tidak ada di dalam. Orang karena dia nggak kelihatan namanya gaib. Karena gaib dikasih dalil sama Allah Ta'ala, dicet kuning, dipetik kan gitu, ya nggak? Ntar mau hujan nih, so tau lu. Nah, itu udah mendung. Jadi hujan perkara gaib nggak kelihatan, tapi Allah kasih dalil ada mendung. Makanya kita bilang ntar akan hujan sebab udah ada mendung. Betul gitu? Betul. Itu dia lagi mesem aja, lagi punya duit tuh. Duit mah barang gaib, orang di kantong kan nggak kelihatan, cuman Allah kasih dalil dibikin mesem. Lantas kita tahu, kita ngomong aja sama dia, pakai dulu lah, begitu. Oh ya, paham nggak itu? Ya orang kerjaan lu, masuk kagak paham. Masuk Pak Eko. Kerjaan itu mah. Orang lagi kagak punya duit, kan gaib, nggak punya duit mah. Tapi Allah kasih dalil, mukanya ketekuk 6. Itu bocah nggak nekuk begitu mukanya ya. Oh berarti lagi nggak punya duit. Jadi barang-barang gaib ada tandanya, betul tak? Allah gaib ada, tapi dikasih tanda. Tandanya apa? Itu lagi ambekan, lagi napas. Emang napas mesen di mana? Boleh mesen nggak napas? Ada nggak di pinggir jalan tukang kompak paru-paru? Nggak ada kan? Ya napas saya begitu tuh. Ini susah mikirin nih. Barang yang susah mikirinnya berarti bukan buatan manusia tuh napas. Barangnya ada tapi bukan produk manusia. Barangnya bergerak tapi bukan produk manusia. Yang manusia tidak mampu memproduk, tapi dia ada semua nih, kita ada semua nih, pada napas semua. Oh berarti itu Allah jadikan dalil, tanda akan adanya Allah. Jadi kita mau lari kemana juga Allah ada terus. Orang di diri kita napas terus. Orang yang gak percaya sama Tuhan, saudara, disuruh bikin napas maka gak sanggup. Hah? Abang sungguh-sungguh nggak percaya akan adanya Tuhan. Sekarang saya mau minta sama abang. Minta apaan? Bikin napas. Jangan yang itu dong, gitu dia kata. Karena nggak sanggup, saudara. Dia mengingkari madlul tapi percaya dalil. Dalilnya dia percaya orang napas. Madlulnya Allah. Sama Allah nggak yakin, tapi tahu dia akan dalilnya. Kok dia bisa nggak yakin? Karena Allah Ta'ala memang sudah siapkan neraka buat orang yang nggak yakin dengan Allah. Padahal mah otak itu kerja tuh, otak kerja. Tapi ngapa lempangan itu kagak yakin? Lempangan hujan yakin. Lempangan orang punya duit yakin. Lempangan orang lagi kagak punya duit yakin. Lempangan pepaya matang yakin. Ngapa ini lempangan Tuhan dia kagak yakin? Emang nasi beluh bakal dibakar. Itu udah ketentuan namanya. Paham gak gitu? Ya nggak paham juga kata aja paham. Ya biar enak gua. Tuh kagak paham gua kagak enakan jadinya. Udah paham begitu. Ngenakin orang. Namanya idholus surur. Membahagiakan orang kan ada pahalanya. Ya emang pahala kita mah itu doang adanya. Ya ibadah ya kagak kan? Ya udah nyenangin orang aja. Pertanyaannya terkait dengan Habib Ahmad katakan, kita sama nyambungin aja ini. Setrunya apa ada beliau? Kalau dicabut saya nggak bisa ngomong. Colokan colokannya sama Habib Ahmad. Ini kalau colokan dicabut, gitu. Jangan dicabut, Bim. Saudara, yang bicarakan kita nih malam tentang Rasulullah. Rasulullah adakah?
Kata Habib Ahmad, ada. Kalau ada itu kan nggak kelihatan. Kata Habib Rahman, tak setiap barang yang tak terlihat berarti tidak ada. Ada mah ada, cuman nggak kelihatan. Berarti sama, gaib. Gaib. Orang di alam barzah. Tapi Nabi, ulama katakan setelah meninggal, beliau itu bagaikan malaikat, menjadi nur. Yang asalnya nur, ketika jasadnya tiada, balik lagi jadi nur. Kalau nur mas saudara, itu dapat menutup seluruh sisi-sisi dunia. Kayak matahari kan cahaya tuh. Cahaya matahari itu bisa nerangin semua dunia. Maka Rasulullah itu bisa ada di mana-mana. Tapi tetap gaib. Terus apa tandanya? Tanda tuh dalilnya, ciri-cirinya. Ciri-cirinya akan adanya Rasulullah ada di dalam hati kita. Bukan kita ngelihat orang kata barang gaib bangga kelatan. Ya. Tapi kadang-kadang saudara, barang yang gaib nampak sama mata kelatan. Begini nih, kita pulang nonton bertiga, ngelewatin bola kuburan. Ceritanya ini mah ceritanya. Yang namanya bola kuburan mah ini bertiga sepakat pikirannya di sini tempat medi. Ya kan? Tempat medi ini mah di bertiga jalan tuh. Itu udah tak begitu tuh lewat situ. Tiba-tiba yang satu loncat kabur. Buar gitu. Yang dua ke bawah. Ngapa lu? Madai begitu. Lo kan kabur juga dua-duanya. Pas nyampe warung ngos-ngosan. Mana tuh membeli rokok-rokoknya udah tutup lagi warungnya. Pas diraba-raba duitnya kagak ada juga. Ya kan pas banget namanya. Lu ngapa kabur tadi? Gua ngelihat medi. Lah gua kagak berdua. Makanya gua kabur duluan. Tuh medinya bagaimana? Rambutnya semata kaki. Bujuk deh lu. Lu jangan nakutin. Lah bukan kan lu nanya tadi. Itu gua bilangin. Terus calingnya keluar. Mana matanya keluar darah. Cuk, kagak takut gimana gua. Medi mah perkara gaib, nggak bisa kelihatan sama mata. Dia mah adanya di hati kita. Jadi kita lebih takut sama perasaan di hati. Iya, itu mah teori umum. Medi nggak kelihatan. Ini gua lagi dapat khususiat dari Allah. Jadi medi diperlihatkan, gua mah ngelihat. Begitu. Ya, tadi gue ceritain, maka gue sampai kabur, lu berdua kan kagak. Itu kaburnya gue menjadi dalil akan adanya medi. Gue ngomong pakai dulu dalil, ya kan supaya ngepas. Oh begitu, iya. Itu sama Rasulullah bagaimana? Kadang orang yang dapat khususiat bisa ngelihat dua matanya secara langsung akan kehadiran Nabi Muhammad. Yang tadi Habib Ahmad sebutin, Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi yang karang Sintuduror. Saya ada kitabnya. Di kitab itu beliau katakan, "Mamin majlisin wala maulidin agumu fihi illa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiran fihi." Setiap majelis taklim dan acara maulid yang aku adakan, maka aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata dan hadir di tempat itu. Ditanya sama muridnya, "Nabi kapan datangnya, Beb?" gitu. Kata beliau, harumnya orang niat maulid sampai Madinah sebelum acara dimulain. Niatnya kita tuh niat maulid Rasul, harumnya sampai Madinah. Jadi harumnya itu mengundang kehadiran Nabi Muhammad. Rasulullah datang, Beb. Datang. Datangnya kapan? Ente belum datang, beliau sudah nungguin ente. Ente belum pada sampai, Nabi Muhammad sudah sampai di majlis maulid yang ana adakan.
Terus orang yang datang diapain ya Rasul, ya Habib? Kata Habib Ali, setiap orang yang datang dikasih hadiah, masing-masing diberi baju gamis satu demi satu. Anak kebagian, Beb, kebagian. Kayak ini anak makanya biasa aja, bukan gamis yang ente maksud, tapi gamis yang dimaksud oleh Nabi Muhammad. Sebagai tanda ciri orang yang pernah maulid dipakaikan gamis oleh Rasulullah. Satu-satu dikasih. Jadi hadiah. Jadi tidak mungkin Nabi bertemu umatnya tanpa memberikan apa-apa. Terus Nabi kasih cindera mata sebagai kenang-kenangan dari Rasulullah, kata beliau. Itu namanya hadir, zohir, nampak. Kelihatan tuh. Itu orang yang dapat khususiat. Cuman ini mah khususiat kenabian. Kalau tadi khususiat kemedian. Jadi ngelihat medi tadi mah, tapi tetap khususiat juga orang-orang pilihan. Kalau ini mah pilihan karena waliullah, yang tadi mah pilihan karena emang breng. Yang ini mah dipilih karena ketakwaan, yang ini mah dipilih karena kagak sholat tuh gitu. Dipilih juga menandakan sohibnya gitu. Sohibnya nemenin, lu pulang nonton gitu. Kata Medi, padahal temennya, makanya saking dekatnya akhirnya memunculkan penampakan. Nabi juga saking dekatnya sama Habib Ali Habsyi, saudara, saking dekatnya akhirnya Rasulullah menampakkan. Beliau yang lihat, yang lain enggak gitu. Kan namanya itu mah waliullah. Ya, kalau kita makan apaan? Kita mah wali-wali daya. Kalau beliau mah waliullah, wali mah punya kelas lain gitu. Sekolah juga yang kelas lain mah beda. Boleh ketemu kepala sekolah. Yang lu baru kelas 1 mah nggak boleh ngeresin kantor. Kantor jadinya ngeres ada dia. Bocah baru kelas 1, udah kelas 6 udah nurut, bisa ketemu kepala sekolah. Dah, tuh yang punya khususiat. Kalau yang nggak punya khususiat kayak kita, tandanya apa? Tandanya di dalam hati. Masing-masing kan punya hati, punya perasaan. Tandanya apa? Tanda di hatinya itu disebutnya mahabbatu Muhammad. Kalau orang hadir maulid, di hatinya membawa dari rumah cinta pada Nabi Muhammad. Ini bicara perasaan nih mah, bukan bicara teori ilmu. Perasaan ini orang yang kagak ngaji juga bisa dapat. Nggak kudu nyantren yang begini mah. Itu udah nyantren dia itu, ngomong pakai cinta sama Nabi. Kagak pakai nyantren yang begini mah. Tukang angon juga bisa. Tergantung kebersihan jiwanya. Gembel kadang-kadang dapatnya begitu. Nggak bisa baca Quran dia. Gembel, nggak bisa baca Quran. Emang dia mah dapat khususiat, dapat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat orang maulid, kalau di hatinya ada mahabbatur Rasul, berarti itu tanda adanya Rasulullah. Apalagi ditambah merinding dia punya badannya. Gua muludan ngapa merinding? Tuh begitu. Tadi juga merinding, cuma merinding kan mediin. Ini mah merinding maulid. Ada lagi begini nih. Ini muludan gue tumben-tumbenan, ngapa gue mewek aja, air mata berebel aja. Kali bang lu utang belum lunas, lu toba lagi. Tapi bukan masalah utang ini mah, gue terus terang, gue juga bingung sebabnya ngapa, gue sedih aja. Apalagi pas lagi serakal, gue bingung itu udah sedih, udah ngerunjuk aja. Asal kesebut nama Sayyidina Muhammad itu kayak di hati kayak kegedor, begitu tuh di hati, langsung aja juga merebel. Itu tanda adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ada tidak berarti beserta. Paham? Kalau orang boncengin, orang ngojek, boncengin penumpang, kan dua-duanya ada. Ini adanya beserta namanya. Ya.
Kalau kita buka handphone ngelihat Piala Dunia Argentina sama Prancis, ada tapi tidak beserta. Ada tuh, ternyata betul Argentina tuh udah 2-0 sekarang mah, tahu aja tahu. Ada itu Argentina, ada tapi tidak beserta. Paham tuh? Kalau yang Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi adanya dengan Nabi Muhammad beserta karena kelihatan. Kalau para pecinta itu adanya bisa beserta karena dia nggak lihat, bisa juga tiada beserta. Kok dia nangis, itu getaran cahaya Rasulullah menumpahkan air matanya. Gubruat gitu air matanya tuh kesentuh sama batiniah Rasulullah. Alhamdulillah, gue pernah ngalamin sekali gitu kata. Mau berapa kali? Ya ada kali 300 muludan, ya sekali ngalamin dulu lagi di mana tahu itu pas emang gue lagi punya utang juga. Belum bayar utang. Paham tuh ya? Ngeren. Di Quran itu Allah bilang Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu, orang yang beserta Nabi. Ini beserta Nabi, saudara. Ayat Quran turun memang di zaman Nabi, disebutnya nuzul Quran di zaman Nabi. Tapi sampai sekarang kepake masih. Kalau sholat baca Quran apa baca Taurat? Quran kan masih kepake, berarti turun di zaman Nabi, kepakainya sampai sekarang. Nih kalau turunnya dulu disebutnya nuzul, kalau sekarang disebutnya tanazul. Pakai yang sekarang namanya tanazul Quran, bukan nuzul. Kalau dulu mah nuzul. Nah dulu itu ayat walladzina ma'ahu, orang-orang yang beserta Nabi. Ini beserta bukan di samping Nabi, saudara. Kalau di samping Nabi itu bahasanya walladzina indahu, pakai inda. Walladzina indahu, orang-orang yang di samping Nabi. Tuh, ini mah bukan. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang beserta Rasulullah. Beserta apa? Beserta dengan cintanya tuh para sahabat. Jadi walaupun mereka lagi di negeri seberang, terasa beserta Rasul. Dikirim ke Yaman, dikirim ke Mesir, dikirim ke negeri Syam, dikirim ke negeri Irak untuk berdakwah di kala itu. Tetap aja di Quran disebutnya walladzina ma'ahu, karena dia senantiasa bersama Rasulullah. Jadi ucapannya ngikutin ucapan Nabi, akhlaknya ngikutin akhlak Nabi, perbuatan amaliyahnya mengikutin perbuatan amaliyah Nabi. Maka Allah bahasakan walladzina ma'ahu, beserta Nabi aja tetap. Jelas ya? Ada lagi bahasa ma'a, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabbah. Orang dikumpulkan beserta orang yang dicinta, bukan di sisi, bukan di samping, beserta. Jadi walaupun jauh, kalau dia ada rasa cinta berarti kumpul. Para aulia ilah, saudara, walau dia di rumah, dia kumpul dengan Rasulullah. Karena apa? Sebab ada cinta yang kuat. Ada sunnah-sunnah yang merekat. Ada ucapan, wiridan, zikiran yang didawamkan ke setiap hariannya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka walaupun berjauhan, maka mereka dikatakan para wali-wali itu beserta Rasulullah. Karena ada kecintaannya, ada sunnah-sunnahnya, ada ucapan, perbuatan, wirid, zikir-zikir. Ini begini nih, kita zikir ratib haddad. Ada baca ratibul haddad ya? Berarti kita itu ma'as Sayyidil Habib Abdullah bin Haddad bin Alwi al-Haddad. Kalau kita baca ratibul haddad berarti kita beserta Habib Abdullah al-Haddad gitu. Karena wiridannya itu yang menyatukan antara kita dan dia. Walaupun kita berjauhan tapi disebutnya beserta. Kita baca ratibul atas, berarti kita beserta Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas. Kenapa? Sebab itu wirid menyertakan antara kita dan dia. Kalau orang cinta sama orang tua, itu orang tua perasaan sama dia aja. Orang cinta sama guru, perasaan guru ndampingin aja, namanya beserta guru. Walaupun rumahnya bukan di Kosambi, orang dia mah orang Kalimantan, nyantren di Kosambi, balik lagi ke Kalimantan, gerak-geriknya
mirip sama Kiai Kosambi, maka ini orang disebutnya beserta gurunya. Nah, orang-orang yang cinta pada Rasulullah itu berarti beserta Rasulullah, dan cinta itu menjadi tanda akan adanya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini hal penting, kurikulum yang terlupakan. Sungguh itu mengikat dan menyelamatkan. Dia punya perkara, dia punya urusan, dia punya dunia, dia punya akhirat. Tapi itu terkadang dianggap sesuatu yang tidak penting, padahal itu sesuatu yang teramat penting. Maka mudah-mudahan kita senantiasa terikat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.